Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari discussion question e-business dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Alvito Kodori dengan NIM F1E122109. Kemudian saya sendiri M. Zafran Afarizi F1E122147. Kemudian Afdal Aditya Nasution dengan NIM F1E122191. Dan yang terakhir ada Muhammad Ferli Andika dengan NIM F1E122211. Untuk discussion question chapter 12 akan disampaikan oleh saudara kita Ahmad Alvito Kodori. Kepada Vito, saya persilahkan. Makasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan diskusi bisnis chapter 12. Yang pertama, menilai secara kritis sejauh mana operator jaringan selalu memainkan peran penting dalam e-commerce perseroan. Para operator jaringan seluler atau MNO atau MNO yang memainkan peran penting dalam ekosistem e-commerce seluler dan menyediakan koneksi dengan teknologi 4G atau 5G, memfasilitas pembayaran seluler dan bekerja sama dengan pengembang aplikasi serta lembaga keuangan untuk meningkatkan layanan. Secara tools yang kami gunakan adalah Alibaba.com, Amazon, dan yang PTKI. Soal kedua, ilustrasikan keuntungan e-commerce melalui contoh nyata. Contoh nyata dan seterusnya Alibaba Tahu Mobile. Di mana Tahu Mobile, Mo- Tahu Bao memimpin pasar e-commerce selalu disediakan aplikasi yang menawarkan program belajar interaktif melalui fitur live streaming urusan pelanggan dan pembayaran aman dengan Alipay. Dari data yang digunakan untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi meningkat kualifikasi penjualan. Soal ketiga, memberikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi Nikabe untuk manajemen hubungan pelanggan dan membahas hal itu menambah bagaimana hal itu menambah nilai. Surat yang digunakan ada Amazon dan teknologi Nikabe. Amazon menggunakan teknologi Nikabe untuk meningkatkan manajemen hubungan pelanggan atas CRM. Aplikasi seluruhnya memungkinkan personalisasi layanan, mempercepat interaksi, dan memperkuat layanan pelanggan, menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri e-commerce. Soal keempat, pilih industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirgabe mengaruhi pelaku usaha tersebut. Surat saya ambil ada PT Kereta Api Indonesia. PT KI atau PT KAI Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan transportasi massal di Indonesia telah mengadopsi teknologi DKB untuk meningkatkan efisiensi airport operasional dan kenyamanan penumpang. Beberapa pendapat teknologi DKB di PT KAI meliputi sistem pemesanan tiket online. Pelanggan dapat memesan tiket kapan saja, di mana saja melalui aplikasi seluler dan situs web basis kabel. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk datang langsung ke stasiun, memudahkan proses perjalanan dan mengurangi antrian di lokasi tiket. Pesan kereta secara real time. Melalui aplikasi dan bayar informasi yang tersedia di stasiun, penumpang dapat memantau status perjalanan kereta secara langsung. Informasi seperti kedatangan, keberangkatan, dan keterlambatan disampaikan akurat, meningkatkan transparansi dan keamanan perjalanan. Layanan WiFi di kereta api. PT KAI menyediakan akses internet seri kabel di beberapa rangkaian kereta jarak jauh. Fasilitas ini memungkinkan penumpang untuk tetap produktif, berselancar di internet dan atas sekedar ini perih di selama perjalanan. Soal terakhir, renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tentang dagang seluler atau e-commerce seluler. Pengalaman pengguna mengembangkan aplikasi yang responsif dan mudah digunakan. Dua, keamanan menggunakan enkripsi dan autentikasi dua faktor. Yang ketiga, persaingan inovasi lainnya, personalitas dan promosi menarik. Yang keempat, konektivitas meningkat infrastruktur jaringan 4G, 5G dan solusi pembayaran seluler yang andal. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Vito. Kemudian selanjutnya chapter 13. Adapun di dalam chapter 13 ini membahas topik tentang peta jalan untuk implementasi strategi e-bisnis. Presentasi jawaban discussion question akan dijelaskan oleh Saudara Afdal. Pada Afdal, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi discussion question pada chapter 13. Next. Masuk pada pertanyaan pertama, yaitu mengilustrasikan 9 langkah peta jalan atau framework formulasi strategi e-bisnis melalui contoh dunia nyata yang Anda kenal. Di sini kami mengambil studi kasus Tokopedia. Next. Adapun langkah pertama yaitu vision, memberdayakan UMKM dan individu di Indonesia untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka melalui teknologi digital, serta menjadi marketplace terbesar dan paling andal di Indonesia. Untuk langkah objektif dari Tokopedia yaitu yang pertama, menjadi platform e-commerce nomor 1 di Indonesia, memperluas akses pasar bagi penjual dan memberikan pengalaman belanja yang mudah bagi pembeli, dan meningkatkan inklusi ekonomi melalui teknologi digital. Dan langkah ketiga yaitu value creation. Yang pertama adalah bagi penjual, platform yang mudah digunakan untuk menjual produk tanpa toko fisik. Yang kedua, bagi pembeli, akses ke produk dengan harga kompetitif, pengiriman cepat, dan pembayaran fleksibel. Dan yang ketiga, bagi mitra logistik, kolaborasi dalam pengiriman barang yang lebih efisien melalui teknologi integrasi. Next. Pada langkah keempat yaitu target segmen, penjual UMKM, bisnis kecil, dan individu penjual. Pada segmen pembeli yaitu konsumen di seluruh Indonesia termasuk dari daerah perdesaan. Dan target segmen mitra logistik dan pembayaran yaitu perusahaan jasa pengiriman dan layanan pembayaran digital seperti OVO, Dana, dan lainnya. Pada langkah kelima yaitu privasi, ethical, dan legal issue. Yang pertama adalah keamanan data pengguna dan transaksi. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan terhadap penipuan dan penyalahgunaan platform. Langkah keenam yaitu external partner. Yang pertama yaitu logistik, JNE si cepat, GoSend. Yang kedua yaitu pembayaran, OVO bank lokal dan dompet digital. Dan yang ketiga adalah teknologi yaitu layanan cloud seperti AWS untuk mendukung stabilitas platform. Next. Langkah ke-7 yaitu organisasional model. Organisasional model Tokopedia yang pertama adalah struktur organisasi fleksibel dan kolaboratif. Yang kedua yaitu tim teknologi pemasaran dan operasional bekerja sama dengan pendekatan agile untuk inovasi. Langkah ke-8 yaitu revenue cost and model. Yang pertama adalah pendapatan biaya layanan premium, iklan berbayar, dan komisi transaksi. Yang kedua adalah biayanya yaitu investasi infrastruktur teknologi, biaya operasional, pemasaran, dan layanan pelanggan. Langkah terakhir yaitu strategi alignment. Strategi alignment Tokopedia yang pertama adalah mengembangkan ekosistem digital untuk mendukung inklusi ekonomi UKM. Yang kedua adalah menciptakan pengalaman belanja yang mulus antara platform online dan offline. Next. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis brick ke klik. Next. Adapun tantangan yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari perusahaan brick ke klik yaitu yang pertama adalah konflik organisasi dan budaya. Terjadi benturan antara model bisnis lama dan baru serta resistensi terhadap teknologi dan inovasi digital. Yang kedua yaitu channel konflik.
Persaingan antar toko fisik dan platform digital dapat menyebabkan konflik dalam harga, pengalaman pelanggan, dan hubungan dengan mitra distribusi. Yang ketiga adalah infrastruktur teknologi. Kurangnya infrastruktur teknologi memadai memerlukan investasi besar untuk sistem manajemen inventaris, logistik, dan platform digital. Next. Langkah ke, em, Tantangan keempat yaitu perubahan proses operasional. Sistem pemesanan, pengelolaan gudang, dan pengiriman harus disesuaikan dengan kebutuhan e-commerce, termasuk pengembangan kemampuan analitik data. Tantangan kelima yaitu privasi dan keamanan. Risiko terkait privasi data dan ancaman keamanan cyber meningkat seiring dengan adopsi teknologi digital. Tantangan keenam yaitu perubahan hubungan dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan menjadi tidak langsung sehingga perusahaan harus membangun loyalitas melalui antarmuka digital. Next. Tantangan ketujuh yaitu kompetisi lebih ketat. Perusahaan bersaing secara global dengan startup digital natif yang lebih gesit dan inovatif. Tantangan kedelapan yaitu model bisnis yang berbeda. E-commerce sering bergantung pada volume penjualan besar dengan margin kecil, berbeda dari model bisnis tradisional yang fokus pada margin besar atau tinggi. Tantangan kesembilan yaitu sinkronisasi strategi fisik dan digital. Menyelaraskan apresiasi fisik dan digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang terintegrasi dengan yang terintegrasi seringkali menjadi tantangan yang besar. Next. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu menilai secara kritis strategi penerapan harga umum untuk barang yang dijual secara daring yang diuraikan dalam section 13.9. Next. Adapun tiga strategi yang diuraikan yaitu pertama, menetapkan harga yang sama secara online di toko fisik. Adapun keuntungannya yaitu konsistensi dalam preferensi merek. Pelanggan tidak merasa ada perbedaan antara pengalaman belanja dan online, belanja online dan offline. Keuntungan kedua yaitu penguatan nilai lainnya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menonjolkan nilai di luar harga seperti kenyamanan, aksesibilitas, atau layanan pelanggan. Dan keuntungan ketiga yaitu menghindari channel konflik dengan harga yang sama. Risiko konflik antar toko fisik dan online dapat diminimalkan. Adapun kelemahan dari strategi pertama yaitu kurang kompetitif secara online, tidak memberikan intensif finansial kepada pelanggan untuk memilih platform online, terutama jika kompetitor menawarkan diskon online. Kelemahan kedua yaitu biaya operasional tertutup. Biaya tambahan seperti pengemasan dan pengiriman mungkin tidak sepenuhnya tercakup sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas. Strategi ini cocok untuk perusahaan yang memiliki citra merek kuat dan ingin menonjolkan nilai jangka panjang seperti kualitas layanan. Namun perusahaan harus mengimbangi strategi ini dengan layanan tambahan seperti pengiriman cepat atau fleksibilitas pengembalian untuk meningkatkan daya tarik. Strategi kedua yaitu menekankan harga lebih rendah secara online. Adapun keuntungannya yaitu menarik volume konsumen besar dan peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan kelemahan dari strategi kedua yaitu margin keuntungan yang tipis, perang harga, dan kualitas persepsi yang lebih rendah. Strategi kedua ini sangat efektif untuk perusahaan baru yang ingin cepat mendapatkan pangsa pasar. Namun ini beresiko menjadi tidak berkelanjutan jika didukung dengan pengelolaan biaya yang efisien. Sebagai langkah mitigasi, perusahaan dapat menggunakan strategi ini sebagai pendekatan awal dan beralih ke model harga lain dengan basis pelanggan tercapai. Dan strategi ketiga atau yang terakhir, mengenakan harga lebih tinggi secara online. Dengan keuntungan yang pertama, menutupi biaya tambahan, dan yang kedua, segmen premium. Adapun kelemahannya yaitu mengurangi daya tarik, kompetisi lebih ketat, dan memiliki channel konflik. Strategi ini paling sesuai untuk perusahaan yang melayani segmen premium atau pasar di mana diferensiasi nilai seperti kenyamanan lebih penting daripada harga. Perusahaan harus memastikan bahwa nilai tambah yang ditawarkan cukup signifikan untuk membenarkan harga yang lebih tinggi. Next. Next lagi. Sampai pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat.
Adapun pertanyaan keempat yaitu memilih aktivitas e-bisnis untuk dilakukan pemetaan dengan 9 langkah yang dijabarkan pada soal pertama. Adapun langkah pertama yaitu vision. Di sini kami memilih aktivitas e-bisnis yang dipilih adalah digital marketing untuk mempromosikan produk klien ada dengan pemetaan pertama yaitu vision menjadi penyedia solusi digital marketing terdepan dengan meningkatkan visibilitas, keterlibatan dan konversi bisnis melalui strategi berbasis teknologi dan data. Dan langkah keduanya yaitu objektif. Yang pertama meningkatkan kesadaran merek brand awareness dengan penjualan. Yang kedua, menyediakan solusi pemasaran berbasis data untuk target pasar yang tepat. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan bisnis melalui strategi pemasaran multi-channel. Dan yang ketiga adalah value creation. Yang pertama adalah bisnis kecil dan menengah, membangun brand dengan biaya terjangkau. Yang kedua, perusahaan besar yaitu optimalisasi kampanye digital berbasis data. Dan yang ketiga adalah untuk konsumen, menyediakan konten yang relevan dan menarik. Next. Next. Langkah keempat yaitu target segmen. Target segmen yang pertama adalah UMKM untuk meningkatkan kehadiran online dan penjualan. Yang kedua adalah perusahaan besar untuk optimasi pemasaran digital. Dan yang ketiga adalah startup untuk mempercepat pertumbuhan pasar. Langkah kelima yaitu privasi, ethical, dan legal issue. Adapun privasi dan ethical dan legal issue yang pertama yaitu kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi atau GDPR UU PDP Indonesia. Transparansi dalam penggunaan dan data pelanggan dan menghindari praktik scamming, spamming dalam kampanye digital. Adapun langkah keenam yaitu external partner. External partner yang pertama adalah platform iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram. External platform yang kedua yaitu teknologi analitik yaitu Google Analytics, HubSpot, dan CRM tools. Dan yang ketiga yaitu influencer dan content creator untuk kampanye media sosial. Next. Langkah keenam yaitu langkah ketujuh yaitu organization model. Organization model yang pertama adalah tim strategi untuk merancang kampanye digital. Yang kedua adalah tim konten untuk membuat konten kreatif. Yang ketiga adalah tim analitik untuk mengukur performa kampanye. Dan yang keempat adalah tim teknis untuk mengelola alat teknologi dan otomasi. Langkah kedelapan yaitu revenue and cost model. Adapun pendapatan dari aktivitas ini adalah yang pertama, biaya konsultasi manajemen kampanye dan komisi berbasis hasil. Dan biaya yang dikeluarkan dari aktivitas ini adalah platform iklan digital, tenaga kerja, dan software pemasaran. Dan langkah terakhir adalah strategi alignment, yaitu menyesuaikan strategi pemasaran digital dengan tujuan bisnis klien untuk penetrasi pasar, loyalitas pelanggan, dan efektivitas biaya. Next. Baiklah, segitu saja untuk chapter 13. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Afdal atas penjelasan chapter 13-nya. Yang terakhir ada chapter 14. Di chapter 14 ini membahas tentang building e-business competence through concept and case yang akan dijelaskan oleh Saudara Verly. Pada Saudara Verly, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya, Vito. Nah, baik, di chapter 14 ini yang pertama analisis mendalam dan kreativitas. Jadi kekuatan analisis, kami memiliki kekuatan dalam analisis mendalam dan pengambilan keputusan berbasis data. Kami dapat mengevaluasi berbagai opsi strategis dengan logis dan sistematis pengembangan kreativitas. Kami menyadari bahwa pengembangan kreativitas adalah area yang perlu kami tingkatkan. Kami secara aktif berupaya untuk keluar dari zona nyaman. Baik, slide. Nah, yang kedua ada umpan balik dan rencana pengembangan. Di umpan balik dan rencana pengembangan ini terdapat 3 poin, yaitu 1, pelatihan kreativitas. Mengikuti pelatihan atau loka karya.
mengikuti pelatihan atau lokakarya terkait kreativitas dan inovasi. Dan yang kedua, brainstorming kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan brainstorming kelompok. Dan yang ketiga ada studi kasus inovasi, belajar dari studi kasus perusahaan atau individu yang telah menerapkan strategi inovatif secara efektif. Nah, di sini terdapat studi kasus dan bagaimana itu pentingnya studi kasus dalam memecahkan masalah. Di sini ada 3 studi kasus, yaitu ada Tesco.com dan M-Pesa, juga ada Ducati dengan Harley Davidson. Dari Tesco.com memahami bagaimana perusahaan ini memperluas strategi multi-channel retailing dengan memanfaatkan data pelanggan. Dan dari M-Pesa ini kami terinspirasi tentang bagaimana perusahaan dapat mengembangkan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani. Dan di Ducati juga di Harley Davidson ini kami menangkap bahwa kedua perusahaan ini menunjukkan bagaimana kreativitas dapat diterapkan dalam mengelola jaringan nilai untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Di pendekatan dalam cara-cara memahami masalah ada 3 poin, yaitu poin pertama ada memahami konteks keseluruhan, dan poin kedua ada mengidentifikasi akar masalah. Di poin ketiga ada mempertimbangkan dampak. Jadi tahap pertama dalam memahami masalah adalah bagaimana kita memahami konteks keseluruhan dari masalah tersebut. Setelah itu kita akan melakukan analisa atau identifikasi akar atau asal muasal dari masalahnya. Dan yang belum tuh, masih slide selanjutnya tuh. Sebelum. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mempertimbangkan dampak setelah kita pahami lalu identifikasi akar masalahnya. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan dampak apa saja baik ataupun positif. Nah, slide selanjutnya. Nah, bagaimana tantangan memahami masalah tersebut? Di sini terdapat 4, yaitu memakan waktu. Memahami masalah secara menyeluruh membutuhkan waktu yang lumayan banyak, terutama jika masalah tersebut sangat kompleks. Tantangan yang kedua yaitu overload informasi. Mengumpulkan terlalu banyak informasi dapat membuat tim kewalahan dan sulit untuk memisahkan data yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu analisa berlebihan. Ada kemungkinan untuk terjebak dalam analisis tanpa pernah beralih ke tindakan. Jadi hanya berfokus ke pemecahannya saja tanpa melakukan tindakan. Dan yang keempat, mengabaikan detail. Dalam beberapa kasus, fokus pada gambaran besar dapat menyebabkan pengabaian detail yang kritis. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir meningkatkan kedalaman analisa. Yang pertama, tahap dalam meningkatkan kedalaman analisis yaitu kerangka kerja yang tepat. Jadi harus memilih kerangka kerja yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dapat membantu menggali informasi dengan lebih dalam. Dan yang ketiga ada integrasi perspektif. Kedalaman analisis dapat ditingkatkan dengan cara memadukan evaluasi faktor eksternal dan analisis internal. Dan yang ketiga yaitu WPF, membantu menganalisis cara perusahaan menciptakan dan menangkap nilai dengan mempertimbangkan aktivitas dalam rantai nilai. Dan yang keempat, studi kasus. Melakukan studi kasus menganalisis keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan dalam studi kasus dapat membantu memahami detail aplikasi konsep dalam praktik. Nah, yang kelima, pertanyaan strategis. Buku ini menekankan pentingnya pertanyaan strategis seperti mengapa pelanggan akan memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Hal itu juga sangatlah penting, dan yang keenam ini adalah iterasi, analisis, dan intuisi. Kerangka kerja seperti strategic game board framework memungkinkan analisis skenario untuk memetakan kemungkinan strategi. Nah, yang terakhir, wawasan dari konsep kompleks. Dengan mendalami konsep ini, kita dapat memahami evolusi
teknologi, dan dampaknya terhadap strategi bisnis. Saya kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Firly dan terima kasih juga kepada Saudara Vito dan Saudara Abdal. Dengan berakhirnya penjelasan dari chapter 14 ini, maka berakhirlah presentasi kami terkait discussion question dari buku e-business. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Saya dari kelompok e-business mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.